Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Minggu ini kita praktikum analisis varian yang paling terakhir ya, yaitu dengan materi analisis varian. Nah, analisis varian itu yaitu metode statistika yang digunakan untuk membandingkan beberapa kelompok data sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan atau tidak di masing-masing kelompok data. Jadi intinya dari ANOVA itu, misalkan ada 5 kelompok data tuh, akan kita bandingkan ada nggak sih perbedaan antara masing-masing kelompok data gitu ya. Nah, analisis varian itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan faktornya. Yang pertama analisis varian satu arah. Untuk analisis varian satu arah tuh, kita akan membandingkan berdasarkan hanya cukup satu faktor saja. Misalkan ada seorang peneliti yang mau meneliti lama waktu membaca buku dari 5 jenis buku. Misalkan ada jenis buku A, B, C, D, dan E. Nah, itu mau kita bandingin lama waktu membacanya berdasarkan tebal bukunya gitu. Jadinya, ada enggak sih perbedaan lama membaca buku dari kelima itu berdasarkan tebal bukunya gitu. Jadi misalkan tebal buku 20, 30 gitu kan dari buku itunya gitu, dari jenis bukunya itu. Nah, jadinya kita cuma mau bandingin berdasarkan tebal buku. Jadi satu faktor yang akan kita teliti. Nah, selain itu juga ada analisis varian multi arah atau yang lebih dari satu. Contohnya kalau yang untuk 2 arah, tadi kan buku tuh berdasarkan cuman tebal bukunya kan. Misalkan sekarang ternyata membaca buku tuh dipengaruhi oleh jenis huruf misalkan ya. Nah, jadinya kita akan teliti tuh. Berarti kalau jenis huruf A itu akan memakan waktu sekian, jenis huruf B sekian gitu. Nah, jadi ada 2 faktor yang kita teliti sekarang berdasarkan tebal buku dan jenis huruf atau jenis fontnya. Nah, berarti kita bisa pakai analisis varian yang multi arah. Nah, di sini pakai yang 2 arah gitu. Kira-kira begitu. Nah, di analisis varian itu harus memenuhi asumsi kenormalan dan homogenitas varian. Seperti biasa ya, kalau menguji kenormalan kita bisa pakai ggplot, bisa pakai histogram, kan, ppplot juga bisa. Nah, tapi ingat, grafik itu kan bersifat subjektif tuh. Jadi tidak pasti gitu. Saya bisa bilang dia normal, tapi belum tentu menurut yang lainnya gitu kan. Jadi lebih disarankan untuk pakai uji statistik aja. Ada uji Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk kan udah jelas tuh hipotesisnya dan lain-lain statistik ujinya. Yang kedua ada asumsi homogenitas varian. Jadi kalau kita mau bandingin data itu variannya harus homogen. Kalau dia belum homogen berarti belum bisa kita bandingkan. Berarti harus dilakukan transformasi data ya kan? Nah, langsung aja deh ke contoh ya. Di sini saya akan lebih fokus ke analisis varian satu arah. Nih, di sini ada contoh berikut. Ini adalah satu contoh kasus yang dianalisis dengan analisis varian satu arah. Ada daya regang kain yang dibadakan dalam 5 kelompok berdasarkan persentase berat kapas. Nah, ini ada 5 kelompok regang kain nih yang akan dibandingkan berdasarkan persentase berat kapas. Jadi kita cuma perhatikan berdasarkan persentase berat kapas. Berarti cuma ada satu faktor kan? Jadinya kita pakai ANOVA satu arah. Nih, nah ternyata bisa dibaca ya nanti ya. Nah, di sini itu ternyata kandungan kapas itu 10 sampai 40. Berarti dia menguji pada 5 level. 15, 20, 25, 30, 35. Ini persentase berat kapasnya ya, ada 5 level. Cuma ingat, tetap dibilang satu faktor karena ini semuanya adalah masih ada variabel persentase berat kapas kan. Jadi daya regang itu akan diuji apakah ada perbedaan enggak sih antara persentase 15, 20, 25, 30 dan 35. Nah, itu kan jadi diperoleh percobaan begini di hasil datanya. Ini cara baca. Untuk persentase berat kapas yang pertama nih yang 15. Untuk pengamatan yang pertama ternyata regang kainnya adalah 7. Persentase berat kapas 15. Untuk ulangan kedua ternyata regang kapasnya juga 7.
pengamatan ketiga untuk persentase berat kapas 15, regang kapasnya juga 15 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ini 23 ini 23 itu merupakan regang kapas dari pengamatan kelima dari persentase berat kapas yang 30 gitu. Jadi ingat di sini cuma ada 2 variabel tuh. Persentase berat kapas nih ada 5 level ini sama daya regang kain nih yang masing-masing diulang dari 5 kali. Ini daya regangnya nih 7, 7, 15, 11, 9 sampai 11. Ya kan? Seperti biasa kita masukkan ke SPSS. Nah, di sini ada regang sama kapas. Masukin ya. Yang kapas kan 15-nya 5 kali. 15 ya. Begitu juga yang 20 ada 5 kali juga ya. Kita masukin ke SPSS. Ke variabel view dulu. Di sini ada regang sama kapas. Variabel regang sama kapas yang persentasenya itu kita atur desimalnya di sini sama-sama 0 dah. Di sini kita ubah jadi scale seperti biasa. Setelah itu kalau sudah kita masuk ke data view. Nah, jadi di regang ini isi yang daya regangnya nih. Kan untuk persentase 15 diulang jadi 5 kali kan? Begitu juga yang regang kapasnya. Sama juga dengan yang 20 diulang jadi 5 kali kan? Nih. 5 kali ya masing-masing. Bisa dimasukinnya ke SPSS seperti biasa. Nah, jadi kita mau analisis sekarang nih, apakah ada perbedaan enggak sih antara persentase 15, 20, 25, 30, dan 35. Langsung aja kita pakai analyze compartments. Besok kita pilih yang one way ANOVA. Di dependent list ini kita masukin variabel regang. Karena kita kan mau mengetahui tuh regang kapas berdasarkan persentase kapas kan. Jadi faktornya tuh dimasukin yang kapas. Selanjutnya ini ada kontras. Ini kita bisa abaikan. Nanti kita perdalam kalau di rancangan percobaan. Di post hoc selanjutnya di pilihan yang ini tuh, nah analisis varian itu kan ada 2 pilihan. Dia ada untuk membandingkan kan, berarti dia punya hipotesis kan, ada H0 sama H1. H0 nya itu tidak ada perbedaan antara rata perlakuan. Jadi kan kita mau bandingin tuh yang 15, 20, 25, 30 sama 35 nih ada perbedaan atau enggak gitu kan. Berarti kalau H0 nya tidak ada perbedaan, berarti 15 itu sama dengan 20, sama dengan 25, sama dengan 30, dan sama dengan 35. Sedangkan H1 nya itu ada perbedaan antara rata perlakuan. Jadi antara regang 15, antara persentase 15, 20, 25, dan 30 itu dia tidak sama gitu ya. Kita lihatnya dari nilai sig kan. Kalau dia sig-nya lebih dari alfa, berarti H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan antara persentase berat kapas yang ini, ya kan? Tapi kalau nilai sig lebih dari alfa, H0 diterima ya, berarti tidak ada perbedaan. Tapi kalau sig-nya kurang dari alfa, berarti H0 ditolak, berarti terima H1 kan? Berarti terdapat perbedaan rata perlakuan nih. Antara 15, 20, 25, 30, 35 tuh ada yang beda. Nah, ya, kalau yang beda tuh yang mana gitu? Antara 15 sama 20 kah? Antara 15 dengan 25 kah? Antara 15 dengan 30 atau yang mana gitu kan kita belum tahu. Nah, jadi kalau di analisis varian itu, kalau di ANOVA itu H1 diterima, berarti perlu dilakukan uji lanjutan. Nah, ini dia namanya uji lanjutan itu. Biasanya kita pakai LSD sama 2K sama Duncan dulu deh.
kayaknya ini nanti kalau di teorinya bakal diperdalam di mata kuliah rancangan percobaan. Jadi kita cuma kenalan sedikit aja deh pakai SPSS. Ini dah tuh dulu biar seragam LSD, 2K sama Duncan dulu deh. Ya, habis itu kita di sini signifikannya 0,05, kita continue. Di optionnya itu kalau mau nampilin deskriptifnya boleh. Nah, di sini nih ada homogenitas. Jadi ada uji homogenitas. Tadi kan ada tuh asumsi yang harus dipenuhi, yaitu homogenitas varian sama kenormalan data kan. Indah homogenitinya kita cek. Di sini continue aja. Udah, kita oke. Nah, di sini nih. Ini deskriptif statistiknya. Jadi, untuk regang persentase berat kapas yang 15, ada 5, rata-rata regang kapasnya itu 9,8 dengan standar deviasi sekian dan standar error sekian. Ini batas bawah, batas atasnya untuk persentase kapas 15 dengan nilai minimumnya 7, nilai maksimumnya 15, ya kan, seperti biasa. Selanjutnya, nah di sini nih tes homogenitas varians. Jadi kita kan tadi ada asumsi tuh kalau mau bandingkan harus varians homogen dan kenormalan. Di sini nih kita bisa lihat nih signifikannya. Signya tuh 0, p-value-nya kan nih 0,637. Berarti apa tuh? Dia lebih dari alfa atau enggak? Ya kan? Berarti H0 diterima. Berarti variannya udah homogen. Kalau H0 tuh berarti tidak ada perbedaan antar varian kalau tes homogenitas varian. Jadi varian antara persentase 15, 20, 25, 30 sama 35 tuh sudah homogen, ya kan? Ya, gitu. Setelah itu setelah itu kita cek kenormalan data deh. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov aja. Kita pakai analyze atau ggplot dulu deh, sekalian bikin legasi dialog, ggplot. Mana dia ggplot? Ini kan deskriptif statistik, deskriptif statistik. Di sini ada ggplot. Kita pilih dah, masukin di sini antara variabel. Nah, yang kita uji kan regang. Yang regang tadi tuh yang variabel-variabel pengamatan tadi tuh loh yang mau kita uji. Jadi udah sama ndak itu tes distribusinya pakai yang normal. Transformasinya jangan dulu transformasi ya kan, kita mau tadi kan sudah homogen. Kita pilih oke. Ini nanti dulu jelasinnya. Taruh. Nah, ini ggplotnya itu kan cenderung membentuk garis lurus ya. Jadinya dia bisa dikatakan dia normal. Tapi ingat, grafik itu kan bersifat apa? Subjektif ya. Jadi kita cek juga pakai Kolmogorov-Smirnov. Kita pakai analyze non parametric test. Di sini kalau Kolmogorov-Smirnov nih legasi dialog, pilih yang satu sampel Kolmogorov-Smirnov KS itu. Yang kita uji variabel regangnya ya, ingat. Regang. Ini kita abaikan dulu. Tes distribusinya adalah yang normal. Kita pilih oke. Nah, kita lihat p-value-nya nih. P-value-nya 0,567 tuh. Berarti dia lebih dari alfa kan? 0,05. Berarti data itu berdistribusi normal. Ya kan, sesuai nih antara Kolmogorov-Smirnovnya dengan ggplotnya tadi tuh. Nih, ya kan, berarti dia berdistribusi normal. Berarti normalnya udah terpenuhi. Terus homogenitas variannya juga terpenuhi, ya kan? Dan berarti bisa tuh kita bandingkan, lakukan perbandingan data, analisis, kita bandingkan variannya, maksudnya sorry. Nah, yang pertama nih ada tabel ANOVA. Di sini nih bisa kita lihat nih
ini adalah jumlah kuadrat dari kelompoknya itu 475 sekian, derajat bebasnya mean square, nilai F hitungnya, ini nilai P value-nya. Ya kan, kalau di kelas kita belajar KTG, ya kan? Ini F hitungnya yang diperoleh dari ini dibagi ini, ya enggak? Ya kan? Ya, dapatlah F hitung kan kalau di kelas. Nah, kalau di sini kita pakai P value aja. Ini kan tadi kan ANOVA itu ada hipotesisnya tuh. H0-nya tidak ada perbedaan rata perlakuan atau semua persentase yang 20, 25, 15 dan seterusnya semua itu sama. H1-nya berarti minimal ada satu rata perlakuan yang berbeda. Misalkan yang entah yang 15 dengan 20 dan lainnya. Nah, di sini kita lihat tuh signya ternyata 0,00. Berarti signya adalah kurang dari alfa. Berarti kalau sig kurang dari alfa, berarti apa? H1 diterima bukan? Ya kan? Berarti kalau H1 diterima, minimal ada satu tuh rata perlakuan yang sama. Ya kan? Entah yang 15 dengan 20, 20 dengan 25, 15 dengan 25 gitu kan. Nah, jadi kita perlu uji tuh yang mana sih yang sama gitu. Makalah muncullah tadi uji lanjutan itu yang udah kita pilih. Yang kita pilih ada Tukey, LSD sama Duncan. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Untuk persentase berat kapas yang 15 dengan persentase berat kapas 20, perbedaan rata-ratanya sekitar yaitu min 5,6 dengan standar errornya sekian dan signya itu 0,039. Berarti kalau 0,039 itu lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Kurang dari alfa kan? Berarti kalau kurang dan signya kurang dari alfa, berarti H1-nya diterima kan? Berarti dia sama atau beda? Tadi apa H0-nya tidak ada perbedaan, ya kan? Nah, ini bisa dibaca juga dari sini nih. Berarti dia beda tuh antara persentase berat kapas yang antara persentase berat kapas yang 15 dan dengan 20. Ingat, H0 tidak ada perbedaan, H1 ada perbedaan. Nah, signya tuh 0,039, berarti kurang dari alfa. Berarti ada perbedaan antara persentase berat 15 dan 20. Berarti dia tidak sama nih antara persentase 15 dengan 20 menurut uji Tukey. Ya kan? Selanjutnya menurut Tukey juga nih antara 15 dengan 25. 0,003. Ya kan? Berarti juga kurang dari, berarti ada perbedaan, ya kan? 15 dengan 25 tuh beda. 15 dengan 30. Signya 0,0. Berarti beda juga kan? Karena kurang dari alfa. Berarti 15 tuh beda dengan 30. Nah, ini 15 dengan 35. Ternyata signya 0,9. Oh, berarti 0,9 itu kan lebih dari alfa. Lebih dari 0,05 kita kan. Berarti H0 diterima. Artinya antara persentase berat kapas 15 dan 35 itu memberikan daya regang kapas yang sama gitu ya. Sebenarnya ini begitu juga dengan yang di bawah ya, 20-15. Lihatnya pakai stick ini juga boleh. Nah, enaknya di SPSS itu juga ada tanda bintangnya nih. Yang tanda bintang-bintang ini tuh artinya adalah dia beda, artinya tidak sama ya kan. Kalau beda tidak sama berarti 15 itu tidak sama dengan 20 gitu ya, dan seterusnya. Itu menurut si Tukey. Sama juga untuk menurut yang LSD, seharusnya kita ceknya dari signya juga nih. 15 dengan 20 ternyata 0,005, berarti kurang dari kan, berarti ada perbedaan ya kan. Dan seterusnya bisa dicek dulu ya. Pokoknya yang ada tanda bintangnya ini berarti dia beda gitu. Selanjutnya itu juga bisa dicek nih
untuk LSD yang 20 sama 15 nih. Ternyata signya 0,005, berarti dia berarti dia ada perbedaan antara 20 dan 15. Seharusnya baik LSD, Duncan sama 2K itu harusnya hasilnya sih sama. Tapi pas ada aja yang beda. Cuman rata-rata sih sama hasilnya. Nah, kalau yang ini ini juga sama nih hasilnya berdasarkan 2K sama Duncan. Kalau ini kita lihat subsetnya nih. Yang pertama nih antara 15 dan 35. Berarti dia sama nih. Karena dia di kolom yang sama nih. 15 dan 35 tuh sama. Yang kedua ada 35 dan 20 sama karena dia di subset yang sama nih. Ya, yang ketiga ada 20 dan 25. Yang keempat ada 25 dan 30 gitu. Kan bisa kita lihat signya juga nih. Itu deh. Ini bener kan? Nah, sebenarnya sama gak sih antara Duncan, 2K sama LSD itu gitu. Sebenarnya kita bisa pakai mana aja ya, tergantung penelitinya mau pakai yang mana. Kalau mana yang terbaik sebenarnya sama aja, jadi kembali lagi ke si peneliti gitu. Jadi boleh salah satu aja gitu. Cuman karena ini kan pakai SPSS tinggal klik-klik doang, jadi kita pakai yang 3 ini deh. Nanti kalau di kelas di mata kuliah rancangan percobaan akan diperdalam lagi tuh setiap masing-masing uji lanjut ini bagaimana cara ngitungnya gitu. Jadi gitu tuh untuk analisis varian satu arah, cuman ada satu faktor gitu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyain ya. Maaf kalau masih kurang jelas penjelasannya, mungkin masih kesana kesini. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat. Selamat siang semuanya.